Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa ala muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillah teman-teman semua, jumpa bersama saya Ahmad Beroni di podcast NU Pati. Ya pastinya setiap Selasa kita akan selalu tampil di channel Anda, di YouTube Anda. Dan kali ini teman-teman semua, karena kemarin di minggu sebelumnya kita juga sudah membahas banyak sekali tentang bagaimana cara kewirausahaan yang baik, terus bagaimana cara kita sebagai kader-kader NU dan umumnya sebagai netizen yang cerdas, bagaimana sih kita dalam meningkatkan sebuah produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Dan langsung saja, alhamdulillah pada sore hari ini ya kita akan berjumpa dengan narasumber yang pastinya tidak kalah hebatnya sendiri dengan narasumber yang kemarin. Jadi kita di sini belajar dalam memanage peluang-peluang yang ada di Pati khususnya. Alhamdulillah kita berjumpa dengan narasumber yang keren pada sore hari ini. Assalamualaikum Bapak Zaini ya. Ini dari Jibana juga ya. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Pak Zaini. Ya, terima kasih. Nama saya yaitu Muhammad Husaini dari Desa Karangtawang, Karangrejo, Kecamatan Juwana. Bergerak dalam produksi yaitu logam dari kuningan maupun stainless dari besi, pengrajin handle pintu maupun dari yaitu properti dalam bidang bangunan. Itu ya. Gitu ya. Untuk domisilinya di Juwana? Ya, domisili di Juwana tadi di Juwana, ya. Desa Karangtawang, Karangrejo, desanya dukuhnya Karangtawang, yaitu dengan bergelut setiap hari produksi handle pintu, perlengkapan bangunan, bahan bangunan atau finishing dari itu properti bangunan. Gitu ya. Untuk kesibukannya untuk saat ini Pak, ini kan Bapak juga kan tidak sebagai pengrajin saja, tapi betul. juga aktif di kegiatan KNU-an. Ini bisa dijelaskan juga Pak, ini Bapak kalau di NU khususnya di Pati ataupun di Juwana ini sebagai apa? Bisa dijelaskan kepada kader-kader kita. Terima kasih. Setiap hari memang kita itu pekerjanya atau maisyahnya itu lewat yaitu pengrajin handle. Namun di dalam organisasi saya ini di MWCNU juga dan di PC yaitu di Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Itu kesibukan dan setiap hari dari logam Jawa ini adalah produk kami. Logam Jawa ini yang dirintis mulai dari tahun 2009 bersama dengan awalnya memang segala suatu usaha pasti awalnya kadang ada terpaksa juga ya. Mepet terpaksa, maka barulah otak ini berjalan karena tertekan ke pasar. Sehingga timbullah karena di Juwana itu mayoritas adalah pengrajin handle, kita mengikuti arus yang setelah berjalan itu. Maka kita mencoba, sebetulnya pertama belum pengrajin, kita adalah pemasar waktu itu, dipasarkan antara kota ke kota, antara teman ke teman, karena backgroundnya aslinya bukan background pengusaha, backgroundnya adalah pendidik. Saya ini di pesantren, lalu mengajar di sekolahan, di MTS, di Aliyah. Nah, itu karena ada suatu profesi, maka di Juwana itu untuk maisahnya ekonomi kita pilih handle pemasar. Dari toko ke toko pemasaran itu, sehingga lambat laun kita yaitu bergerak dalam pengrajin.
dalam pengrajin, dan ini diawali logam Jawa ini mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Yang awalnya dari kita ambil orang, kita pemasar, lalu sedikit demi sedikit kita pembuat handle sampai dengan packagingnya juga buat sendiri dengan merek logam Jawa yang mungkin sudah terkenal menurut kami. Diklik logam Jawa di online pun tayang logam Jawa, di Google ya tayang logam Jawa, dan membanjiri toko-toko pemasar kita adalah dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah dan Jogja. Ada 4 kota besar itu. Kalau dari Jakarta dan Bandung biasanya lewat tangan kedua. Itu dari kesibukan sehari-hari. Di samping setelah 2009 berjalan sampai dengan tahun ini, yang awalnya adalah ketika pulang dari pesantren diikuti oleh santri pondok dulu yang PKL, yaitu PKL. Lalu kalau siang ini pengrajin atau bekerja, kalau malamnya yaitu mengaji. Awalnya dari itu. Ya, terus mungkin itu Pak, kenapa kok masih itu tadi kan kesibukan Anda ya? Ya. Kenapa kok milih itu logam Jawa kan, ya? Di mana tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali pengrajin. Kenapa kok harus milih logam itu? Kan saingannya banyak gitu Pak. Iya, ya memang dari awalnya memang ya sudah kita mencoba usaha ya. Tapi yang cocok nih kelihatannya kok yang logam Jawa ini. Saya kasih nama logam Jawa itu supaya identitas dari mengangkat Jawa atau yang Nusantara ini lebih tampak, mudah diingat dari bahan logam dan dari Jawa gitu. Jadi saya memilih itu karena ya kelihatannya kok ada prospek yang begitu bagus dan menghasilkan, karena sudah daerahnya seperti itu, jadi pengalaman sudah banyak tentang handle atau tentang logam itu. Jadi kita pilih yang itu. Iya. Oh berarti sebelumnya tapi sudah ada basic ya Pak, berarti ya untuk pembuatannya ya? Nah, basic memang belajar dengan berjalan, dengan pengalaman, karena dari kecil itu di pesantren. Iya. Jadi terus lama kelamaan karena kita tahu caranya, kita juga jatuh bangun namanya usaha. Tapi alhamdulillah dengan ya pertolongan Allah dan kerja keras dari tim, maka hasilnya logam Jawa ini bisa dikenal di mana-mana gitu. Ini kan Bapak juga aktif di organisasi, pastinya tadi di MWC, di NU juga sebagai lembaga takmir masjid, terus ya di rumah bekerja. Ini apakah dalam memanage waktu ini Bapak itu ya mengalami kendala atau tidak? Soalnya dengan kesibukan Bapak yang tadi sangat banyak tadi itu. Ya sangat sibuk sekali, terkendala karena tapi alhamdulillah dengan awalnya dari usaha handle logam Jawa ini, di situ terbangun MI An-Nur Bumi Damai dan beberapa gedung pondok pesantren, juga tidak kalah mungkin dengan berbagai macam elemen yang bergabung di situ, tapi salah satunya adalah dari unit usaha pondok pesantren itu yang bernama handle logam Jawa ini. Dengan kesibukan kadang di sekolahan ada beberapa jam, juga jadwal mengaji bersama santri-santri, tapi segala sesuatu itu dinikmati saja, maka akan indah, akan merasa nyaman ketika itu. Wah, sangat hebat sekali teman-teman. Ini tidak hanya sebagai pekerja saja ya, ini juga sebagai pengasuh pondok, aktif di kegiatan keorganisasian, dan ini mau menjalankan bisnis teman-teman. Kita baiknya kan seperti itu, setiap ada peluang kita harus bisa memanfaatkan, betul Pak ya. Terus ini Pak, dengan kesibukan Bapak yang sangat tinggi sekali, ini saya juga belum tahu lah Pak, untuk logam Jawa Pak ya? Ya, ini logam Jawa. Produksinya apa aja Pak, jenis-jenisnya yang diproduksi? Ya, terima kasih. Ini adalah berbagai macam handle, tipenya ini sangat banyak sekali. Dari mulai ukuran ini ada yang ukuran 25 cm, 33 cm, satu tim satu macam, 45, 60, 80, 1 meter sampai 1,20 meter, bahkan pesanan khusus itu 2 meter. Nanti bisa ada di katalognya. Itu baru satu macam lah. Itemnya ini banyak.
bahkan hampir 100-an lebih, karena ini bisa diwarna seperti itu, bisa diwarna seperti mahoni gitu, dan lain sebagainya. Juga ada yang dari cor-coran, nah ini dari timah, dari nium, akhirnya dari kuningan. Nah ini ditempel seperti sini untuk tarian pintu khususnya. Berarti Itemnya sangat banyak sekali. hanya khusus pintu Pak ya, handle-nya, atau mungkin ada pemesanan yang lain, mungkin ada ya pemasangan tralis ataupun yang lain juga melayani atau tidak Pak? Kita fokus kepada pintu, Handle saja ya, Pak? handle, tapi dan propertinya seperti Propertinya, grendel, ya. kunci, dan yaitu miniatur kuningan. Dalam arti huruf, nama huruf misalnya angka 47, bisa juga pesan 47. Atau kita pernah mendapatkan pesanan dari Kalimantan ya, itu dari Kapolda Kalimantan, pesan peta Indonesia. Peta Indonesia. Dan itu peta terbesar di Indonesia yang terbuat dari logam kuningan. Iya. Itu produk kita dulu. Asli Bisa juga, dicek, ada foto-fotonya, ada bukti-buktinya. No. Asli Jadi, logam Jawa berarti. asli logam Jawa. Dari pelat kuningan, logo dari kepolisian, dan peta Indonesia lengkap itu pernah kita buat. Nanti bisa dicantumkan foto-fotonya. Pernah. Juga menerima pesanan dari yaitu letter nama masjid, perkantoran dari huruf balok yang besar itu dari Kuningan, atau kaligrafi dari Kuningan, maupun lampu-lampu dari Kuningan. Berarti tempat usahanya di mana Pak ya? Tempat usahanya di Juwana, di rumah itu belakangnya kita buat yaitu bengkel usahanya di situ. Berarti setiap hari juga produksi Pak pastinya? Setiap hari produksi, kalau mau ya sampai ngelembur pun bisa Bang ini. Tapi memang setiap hari, cuma hari Ahad kita libur lah, ada waktu untuk keluarga dan waktu jalan-jalan mungkin karyawannya. Iya. Pasti kan istrinya kan biar tidak ada waktu gitu loh. Iya. Karena kesibukan yang sangat banyak sekali, ini harusnya tidak mengganggu waktu Pak. Terus itu Pak, proses pembuatannya tadi juga itu setiap kali kita pemesanan itu berapa hari Pak biasanya Pak untuk jadi? Kita kadang yang barang yang laku itu punya stok pastinya, karena setiap hari produksi, stoknya banyak. Cuma apabila langganan toko kan pesennya banyak, maka biasanya durasi waktunya itu antara 3-4 hari, karena komponennya sudah siap, tinggal kita finishing dan merangkai. Maka 2-3 hari kita bisa paket di paket-paket ekspedisi maupun paket yaitu lewat resmi, seperti paket-paketan yang resmi itu. Tapi kalau paketan resmi 1 hari kan harus terkirim, ketika kita punya stok. Setiap pemesanan malam atau pagi, sorenya pasti terkirim. Jadi setiap hari ada antara 30-50 resi online itu, dengan bisa belanja di rumah handle atau yaitu handle Kuningan Stainless LG tetap. Yang satu adalah logam Jawa dari Lazada. Sama seperti ini, logam Jawa itu Lazada, ada 6 toko di online kita. Ya, terus bisa dijelaskan Pak untuk berarti penjualan kan lewat online tadi ya? Ya. Itu berarti di Shopee juga ada? Shopee ada, di Shopee tadi kunci pintu LG, dan rumah handle di Lazada, logam Jawa di Shopee, logam Jawa. Dan satunya yaitu handle pintu Kuningan tadi, itu di Lazada, dan rumah handle di Lazada yang sudah diikuti lebih dari 6.000-an pengikutnya itu sudah. Udah lama tuh, lumayan lama. Berarti kalau dijual di Shopee itu pastinya juga ada jenis-jenisnya Pak? Ada pilihannya? Mungkin lengkap ya, mungkin foto-fotonya lengkap di Shopee, di Lazada malah. Untuk bahannya sendiri Pak ini sama semua? Bahannya ada 3 bagian, yang satu dari Kuningan, dari Nium, dan dari stainless. Kalau jenis seperti ini dari stainless. Nah, jenis seperti ini yaitu dari aluminium, dan ada jenis dari Kuningan. Harga yang paling tinggi adalah dari jenis Kuningan. Bisa dan bisa ada yang mahal untuk yang produk ori sampai 900 sekian satu pasang. Ada yang sangat terjangkau sekali, yaitu sampai seharga 19.000, 15.000 per pasang. Seperti ini satu pasangnya hanyalah harga yaitu 47.500, dapat 2 ya, plus baut tinggal masang.
Jadi kita walaupun produknya bagus seperti ini, karena sistem sudah berjalan, kita buat banyak masal, maka ini 2 dijual cuma 47.500. 500 sangat terjangkau. Tapi mungkin kalau kita beli lewat keberapa ya mahal, ini kita melayani grosir. Ya, harga grosir, harga toko gitu. Misal Pak, ini dari teman-teman atau kader-kader NU pengen belajar dari Bapak, boleh Pak? Kami terbuka karena prinsipnya adalah yaitu sama-sama yaitu bermanfaat pada manusia yang lain. Khairunas anfa'um linnas, baik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia. Saya mendapatkan ilmu juga dari senior-senior saya dulu, maka bolehlah kita, memang seharusnya kita harus menularkan, apalagi dengan generasi Nahdlatul Ulama, supaya dia ini bisa mencari kehidupannya lewat jalur yaitu perdagangan maupun jalur keahlian. Karena sudah menjadi prinsip saya yaitu tidak akan mencari makan atau mencari kehidupan dalam organisasi, dalam agama, tapi kalau bisa kita menghidupi atau memberi, malah akan menjadi berkah usaha kita. Karena ini awalnya adalah dari santri berangkat ke santri, dari santri yang paginya yang kerja, malamnya ini adalah ngaji, tapi santri sampai kuliah. Ada salah satu santri kami dari Blora yang dari kecil ikut itu sudah lulus dari UMK. Kalau dia lewatnya jalur reguler, kuliahnya hanya 2 hari, kalau siang kerja ini dia bagian pemasar, bagian supir, tapi bisa membiayai kuliahnya sampai mendapatkan yaitu sarjana, dan bisa pakai sepeda motor ngirimi orang tua dan lain sebagainya. Kita kerjasama seperti itu, malah lebih suka apabila ada seorang pekerja kita yang berhasil. Tujuannya seperti itu. Berarti total untuk pekerja sendiri Pak sudah banyak ini? Total untuk pekerja ya lumayan, kita ada sekitar 7, baru 7, tapi kan di Juwana itu komponennya itu tidak kita yang buat. Ada yang membuat, ada yang lain kita beli, yang ini beli itu. Kita fokus kepada finishing maupun perangkaian. Terus pemasaran. 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 Itu mungkin ya. Ya, terus mungkin dari teman-teman yang kader NU ataupun khususnya terus netizen, kita sebut netizen aja ya biar lebih akrab kita. Netizen ini dalam pengelolaan waktu pastinya ini kan Bapak sendiri ini mempunyai jam terbang yang sangat tinggi dalam bidang pekerjaan ini. Apakah dalam pembagian waktunya ini sangat berpengaruh di organisasinya atau gimana Pak? Soalnya Bapak ini juga yang menjabat di ATM juga Pak. Mungkin berpengaruh, kadang ya kalah di organisasinya, kalah di yaitu usahanya. Seperti sore ini tadi kan masih ngawasi dalam pemasangan resi dan pengepakan. Tapi kita berangkat ke sini sama-sama berbagi ilmu dan mungkin juga termasuk pemasaran dari logam Jawa. Semoga ada manfaatnya lah. Walaupun sibuk atau bagaimanapun, kalau kita nikmati segala sesuatu itu pasti akan terasa nyaman, terasa indah, karena kita bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Berarti basicnya Bapak itu Pak ya, dari MI sampai aliyah atau kuliah Pak? Kuliah? Ya kuliah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan ini Pak? Ya ada, karena darahnya darah Juwana. Oh, darah Juwana. Darah Juwana itu dia gimana, kecil sebelum lahir sudah mambu kas-kas kuningan itu mambu. Bukan hanya kas Bandung saja Pak. Ya kas, Juwana memang banyak yang diangkat. Salah satunya, tapi daerah kita itu memang banyak yang pengrajin dari Kuningan gitu. Maka apabila orang Juwana ya belajar sedikit pun cepat bisa dalam finishingnya atau apa. Kalau ada yang bilang kalau belajar finishingnya karena kaku, karena kan saya ada beberapa karyawan dari luar yang anak pondok tapi kerja itu lama sekali belajarnya, karena dia kecilnya itu tidak, mungkin belum familiar lah dengan adanya Kuningan itu. Ya seperti itu. Dari pengalamannya, karena daerahnya sudah banyak pengrajin. Terus pengelolaannya sendiri Pak dalam memanage waktu, biasanya kan Bapak ini juga sibuk tadi Pak. Ya. Atau mungkin setiap harinya juga selalu
melayani seseorang gitu Iya. di kantornya atau di tempat? Kalau awal memang dulu itu saya cekal sendiri istilahnya ya, pegang, karena ini kita bergerak pada sistem. Sistemnya sudah berjalan, maka kita pagi biasanya membagi orderan. Barang yang dibuat ada satu lampiran yang ingin dikerjakan itu diberikan kepada anak-anak yang bisa mempercaya membagi itu pagi, maka kita tinggal jadi. Saya sendiri ya tinggal mantau, bukan lagi ikut bekerja gitu. Bukan ikut bekerja, karena setiap pagi kita bagi ini yang harus dikerjakan, ini yang harus dikerjakan. Ada pesanan ini, nanti anak-anak sudah paham. Ini dikerjakan ya. Kalau sore biasanya itu ikut memantau pengepakan resi kalau pas tidak ada acara, karena itu penting, karena kalau kita salah alamat ya di sana kan dikomplain, salah barang dikomplain. Biasanya saya standby di situ. Itu kalau sore waktu. Untuk alamatnya tadi Pak? Alamatnya Ya, adalah Desa Dukuh Karangtawang, Desa Karangrejo, RT 2 RW 4 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Yang terkenal paling itu dari Juwana ngebruk. Lah itu ngebruk itu arah ke selatan ada Bangju, lah itu Desa Karangrejo itu. Bangju pertama itu Desa Karangrejo. Nggak usah bingung ya teman-teman ya. Ya silahkan mungkin yang mau main belajar foto selfie di sana ya boleh. Atau sekedar mau sharing-sharing tentang bagaimana usaha, karena saya ini bukan dari warisan ya, dari merintis dari nol. Jadi mau Pak ya, juga bisa ya? Ya bisa juga dengan bekerja atau dengan kuliah, saya suka apabila memang niatnya bagus. Dengan kuliah merintis dari nol yang sudah baratnya ya jatuh bangun lah. Jatuh bangun akhirnya menemukan sesuatu yang kelihatannya bisa kita jadikan, yaitu sebagai syukur kita dari hasilnya itu. Terus gini Pak, Bapak kan sudah ya kerja selama berapa tahun Pak ini Pak? Dari 2009 berarti berapa? 13 tahunan ya? 13 tahun lah ya. 13 tahun. Pastinya pahit dan manis ya juga pernah rasain Pak Betul, ya? pernah. Itu sebelumnya ya juga pernah ketipu apa tidak Pak? Ya namanya orang usaha ya ada lah, walaupun ada, memang kita hati-hati dalam itu tidak terlalu banyak, tapi itu adalah dalam arti bumbu manis dalam suatu usaha. Memang harus ada itu proses dalam suatu kedewasaan dalam usaha, pasti ada pahit dan getir, ada dirugikan, pasti ada ya. Tapi alhamdulillah semua itu ya dari pertolongan Allah kita berkembang sampai sekarang gitu. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk kader-kader kita yang selama ini juga merintis usahanya. Betul. Tapi dia takut mengembangkan ide-idenya ataupun baik langkah-langkahnya ke depan. Pesan dari Logam Jawa untuk para pemuda-pemuda, khususnya dalam pemuda Nahdien, adalah janganlah takut dalam berusaha. Janganlah takut menciptakan lapangan pekerjaan, karena segala sesuatu itu kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh pasti akan yaitu ada hasilnya. Orang yang takut dalam berusaha maka awal langsung dia gagal orang itu. Tapi kalau orang yang gagal dalam usaha maka itulah awal dari keberhasilannya. Walaupun usaha apapun, orang usaha itu saya mengatakan unik sekali. Kenapa kok bilang unik? Tidak dipandang dari nominalnya, kita tidak di bawah orang, kita bos sendiri, walaupun ya kuli jadi payah sendiri, tapi kan dalam arti kita itu tidak ada yang bawaan kita. Hasilnya mengasihkan orang usaha itu, walaupun memang ya tidak luput dari rekosone luar biasa, tapi ada sesuatu yang mengasihkan dalam usaha itu. Usaha apapun, tidak harus dalam bidang ini, dari bidang itu. Apalagi banyak sekarang dari pemuda-pemuda itu yang kreatif dalam usaha, malah bagus. Apapun ciptakan. Dari pesan saya tadi, bagaimana usaha yang bagus itu? Usaha yang bagus adalah apa yang dibutuhkan orang lain, tapi sedikit sekali yang menyediakan. Nah, itu. Kebutuhan orang lain banyak, tapi sedikit sekali yang menyediakan. Pasti masih banyak yang perlu digali dalam hal itu. Karena kebutuhan orang itu selalu beda dalam waktu dan masanya. Jadi para pemuda-pemuda, jangan takut kalian berusaha, jangan takut kalian yaitu mempunyai usaha atau apapun.
karena keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan dari pengalamannya. Keberhasilan seseorang ditentukan dari pengalamannya. Kalau mau mencoba, insya Allah akan menemukan jalannya. Terima kasih. Ya. Jadi pesan dari Logam Jawa, jangan takut gagal. Nah, mungkin podcast kali ini kita cukupkan, dan terima kasih Sama-sama ya. Pak Zaini atas materi yang telah diberikan, atas pengalaman-pengalaman yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya di netizen. Karena kita sendiri sebagai kader NU juga butuh bekal dalam kita membangun sebuah usaha itu sendiri. Karena dengan tidak takut gagal, kita akan berhasil. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Saya cukupkan, Bapak Zaini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.